Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali kembali menyapa Anda lewat video ini. Saudara, kembali kita akan belajarkan firman Tuhan, mendengar berita kabar baik yang dari Bapa kita. Amin saudara. Pada zaman dulu bangsa Israel itu hidup di bawah hukum Taurat saudara, di mana hukum itu akan memberkati barang siapa yang bisa mentaati dan melakukan hukum Taurat, maka mereka itu akan diberkati dengan luar biasa. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan 2 bunyinya begini saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu. Saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan, saudara, barang siapa yang setia melakukan, yang mentaati perintah Tuhan, maka akan datang berkat. Berkatnya apa saja saudara? Di ayat yang ketiga dan seterusnya dikatakan akan diberkati di kota, di ladang saudara, buah kandungan, hasil bumi, hasil ternaknya, bakul, adonan, bahkan keluar masuknya mereka itu akan diberkati. Tetapi kebalikan, bila orang tidak melakukan dan tidak mentaati hukum Taurat, maka kutuk yang ada saudara. Apa saja kutuknya? Kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Nah saudara, Tuhan bersumpah di dalam hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, yang saat itu merasakan saudara bahwa mereka bisa mentaati dan melakukan semua perintah Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, ya, dan kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dan saudara akan diberkati bagi mereka yang melakukan. Tetapi saudara perhatikan, bagi mereka yang tidak mentaati atau tidak melakukan hukum Taurat, maka akan ada kutuk, ya, akan ada kutuk saudara bagi mereka. Dan saudara, kutuk-kutuk itu ternyata sangat mengerikan saudara. Ulangan pasal 26 ayat ke-16 dikatakan, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah di ladang. Di ayat yang ke-17 ya, terkutuklah bakul dan tempat adonanmu. Artinya saudara, ya, semua usaha saudara, ya, pekerjaan, berkat-berkat keuangan itu saudara tidak diberkati Tuhan pada waktu orang tidak melakukannya. Dan saudara, di ayat yang ke-18 dilanjutkan, saudara, kutuk itu bukan saja kepada bakul atau tempat adonan, bukan hanya di kota dan di ladang, tetapi juga kepada buah kandungan, hasil bumi, anak sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Segala sesuatu yang dipunyai saudara itu akan dikutuk. Di ayat yang ke-20 jelas sekali, segala usaha yang dikerjakan mereka dibuat Tuhan tidak berhasil. Dan tidak cukup saudara, tapi di ayat ke-21 ditambahkan akan ada sakit penyakit yang memburu mereka, mengejar mereka. Dan saudara, di ayat ke-30 Anda akan syok membacanya. Kenapa saudara? Di ayat yang ke-20 dikatakan tunangan. Apabila saudara mereka mempunyai kekasih, mempunyai tunangan, mempunyai istri, maka akan ditiduri oleh orang lain saudara. Bisa membayangkan saudara, orang yang kita cintai saudara itu ditiduri oleh laki-laki lain saudara. Dan saudara, ya, dikatakan tidak bisa mendiami rumah yang dibangun. Kita membangun rumah tetapi tidak kita nikmati. Dan saudara, dikatakan tidak mengecap hasilnya. Kenapa? Karena di ayat 31-nya semuanya akan dirampas saudara, diperas, ditindas, diinjak saudara. Dan ayat selanjutnya 43
ya dikatakan engkau akan semakin rendah menjadi ekor, saudara. Bukan kepala, tapi menjadi ekor dan semakin direndahkan, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, di ayat yang ke-34 dari Ulangan 28 dikatakan, jadi gila karena apa yang dialami. Saudara, kenapa? Karena percuma semua yang dikerjakannya tidak menghasilkan, saudara. Tidak pernah bisa bertumbuh. Kalau mereka menanam, mereka bertani, maka semuanya, saudara, tidak bisa menghasilkan panen, tidak bisa tumbuh. Mereka beternak, maka buah kandungan daripada binatang-binatang itu dibuat mandul dan tidak bisa, saudara, berkembang biak, saudara. Ya, kalaupun tumbuh, saudara, itu akan dibangun, dimakan oleh orang lain. Mereka membangun tempat tinggal untuk rumah mereka, tetapi mereka membangun tapi mereka tidak menikmatinya. Mereka tidak bisa menempati rumah yang dibangun, diserahkan kepada orang lain. Nah, saudara, ya bahkan pada waktu mendapatkan seorang wanita itu ditiduri, saudara, oleh laki-laki lain. Saya percaya kalau saudara membaca kutuk-kutuk ini, saudara, maka di ayat 34 dikatakan itu jadi gila, saudara. Karena masalah, persoalan yang datang bertubi-tubi yang merugikan dan saudara tentunya, saudara, sangat mengerikan. Saudara, untuk itulah kita belajar hari ini, saudara. Bagaimana, saudara, ya Taurat itu, saudara, diberikan, saudara, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan dan mentaati semua perintah Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Taurat diberitahukan, memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukan dengan usaha mereka sendiri. Taurat diberitahukan kalau mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu, dan saudara, itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan saudara, ya lebih parah lagi, saudara, pada waktu kita melakukan hukum Taurat begitu banyak tetapi gagal satu saja dari perintah Tuhan yang kita langgar, satu saja, maka semuanya menjadi gagal. Betapa sulit, saudara, untuk orang bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, dikatakan, saudara, bukan hanya 10 hukum Taurat yang mungkin kita kenal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, jangan berdusta. Tetapi bangsa Israel mengenal lebih dari 363 hukum Taurat. Dan mereka, saudara, harus melakukan, mentaati semuanya tanpa salah satupun. Nah, saudara, bayangkan bagi mereka yang tidak mentaati dan tidak melakukan, saudara, pada waktu mereka keluar rumah, maka akan ada pedang, saudara, yang menghampiri mereka. Saudara, waktu mereka ada di dalam rumah, saudara, kengerian yang ada, saudara, ya dilenyapkan anak teruna, bahkan orang-orang yang tua, yang ubanan. Dan saudara, apabila mereka sudah mencari pertolongan, pergi keluar kota, pergi ke negeri lain, saudara, di kota, saudara, di negeri lain itu pun tidak ada pertolongan. Bila mereka juga pergi ke ladang untuk mencari, saudara, orang-orang yang bisa menolong mereka, mereka tidak dapati. Mereka masuk ke dalam rumah itu cuma ada kutuk, saudara, yang mengerikan, saudara. Waktu mereka keluar rumah tetap ada kutuk. Pergi ke negeri lain tetap kutuk itu, saudara, menghampiri mereka. Ya, dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, pada waktu mereka sudah kehabisan semuanya, harta, tanah, saudara, rumah, bahkan milik mereka, istri, anak mereka, saudara, tidak lagi mereka bisa nikmati. Yang tersisa hanyalah diri mereka dan pikiran mereka, itu pun, saudara, dibuat habis. Pada waktu mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka akhirnya, saudara, ya menjual diri menjadi budak. Tetapi, saudara, apa yang terjadi, saudara, pada waktu jadi budak pun, saudara, tidak ada yang mau beli, saudara. Tidak ada yang mau pakai, saudara, tidak ada yang mau memperkerjakan, saudara, sehingga kita terkatung-katung, luntang-lantung, dan begitu semua habis tanpa harapan.
Imamat 26 ayat 22 dan 25, saudara bisa baca, itu dikatakan Tuhan akan mengejar dengan cara apapun bagi orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Bila mereka saudara mendapat bencana dan mereka lolos, maka dikirimkan binatang-binatang untuk memusnahkan mereka. Apabila mereka lolos dari binatang, saudara, maka akan ada saudara penyakit, saudara. Ya, penyakit saudara bila lolos, mungkin kita menjadi sembuh, luput dari penyakit, maka ada kegilaan, saudara. Pikiran, kehilangan akal itu, saudara, terjadi atas orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Sangat mengerikan, saudara. Tidak ada saudara yang bisa menyelamatkan mereka dari amarah Tuhan kepada orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Dan saudara, Tuhan katakan saudara, dikirimkannya hukuman itu lebih lagi sampai 7 kali lipat. Imamat 26 saudara. Imamat 26 ayat ke-18 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan, saudara, perhatikan. Kalau sesudah mengalami semua hukuman itu kamu belum juga taat kepadaku, hukumanmu akan kutambah 7 kali lipat. Kengerian luar biasa, saudara. Ya, buat mereka-mereka yang tidak mentaati, saudara, kalau tidak bertobat, mereka tidak berubah, maka Tuhan kejar dan menghukum mereka sampai 7 kali lipat. Dan saudara, ini bukan satu kali peringatan Tuhan, tapi kita lihat di ayat saudara, ya, Imamat 26 ayat yang ke-21-nya, saudara, dikatakan, kalau kamu masih terus juga melawan aku dan tidak mau taat kepadaku, maka hukumanmu akan kutambah lagi 7 kali lipat. Satu kali peringatan Tuhan saja sudah sangat penting dan perlu kita perhatikan. 2 kali diulang tentunya itu karena penting. Tetapi ternyata Tuhan mengulang, memperingati mereka bukan cuma 2 kali. Kita baca saudara di ayat yang ke-24-nya, Imamat 26 ayat ke-24. Maka aku akan menghajar kamu dan menghukum kamu 7 kali lebih berat dari yang sudah-sudah. 3 kali peringatan untuk mereka bahwa mereka akan dihukum 7 kali lipat. Apa seperti itu dan sudah selesai, saudara? Ternyata ada satu ayat lagi, saudara, di ayat yang ke-28-nya dari Imamat 26. Kembali Tuhan mengingatkan mereka, saudara, maka dengan marah aku akan menghajar kamu dan menghukum kamu 7 kali lebih berat dari yang sudah-sudah. Saudara, sampai 4 kali Tuhan mengulang, memperingatkan mereka, mengingatkan mereka akan hukuman yang mereka akan terima bila mereka tidak mentaati dan tidak melakukan hukum-hukumnya. Siapa yang sanggup, saudara? Saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa dan sanggup, saudara, yang menghadapi itu semua. Kenapa, saudara? Karena semuanya yang kita kerjakan tidak diberkati. Tanah gandum habis, saudara. Ya, benih kalau ada pun, saudara, itu menjadi rusak dan busuk dan tidak bisa lagi menghasilkan. Ternak, usaha kita, saudara, kekayaan kita, rumah kita, harta benda kita, semuanya habis, saudara. Bahkan, saudara, tubuh kita juga didatangkan sakit penyakit. Kalau luput dari penyakit maka ada pedang dari musuh. Kalau luput dari pedang ada binatang, saudara, yang akan memusnahkan kita. Dan saudara, pada waktu kita mencari pertolongan kepada orang lain, baik itu di luar kota, di luar negeri, tidak ada yang bisa menolong kita. Dan saudara, dikatakan, saudara, ya pada waktu mereka sudah begitu habis, yang ada cuma hanya diri mereka dan pikiran mereka, mereka tawarkan ke musuh, saudara, karena mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi apa, saudara?
tidak ada yang mau memperkerjakan mereka. Di Ulangan 28 ayat 60b dikatakan, nawarkan ke musuh karena sudah tidak tahu mau kerjakan apa lagi. Musuh saja tidak mau, saudara, untuk mengambil kita menjadi pegawainya, menjadi karyawannya, menjadi budaknya. Tidak ada. Hidupnya menjadi terkatung-katung, saudara. Tidak ada yang mau beli. Ulangan 28 ayat 34 jelas dikatakan tidak ada yang mau beli. Sehingga saudara semua habis total. Bahkan yang ada di dalam pikiran kita, misalnya kita berpikir satu waktu kita akan kembali bangkit. Aku akan seperti dulu lagi, aku akan sanggup, aku akan bisa berusaha lagi, aku akan memasuki kembali masa keemasan. Saudara, kalau pikiran itu masih ada, maka Tuhan ambil pikiran itu dan saudara dibuat jadi gila. Di kota dihancurkan, di ladang juga tidak bisa saudara bekerja. Semuanya menjadi rusak, bahkan tubuh pikiran kita pun tidak ada artinya. Dikatakan saudara, Ulangan 28 ayat 26. Saudara perhatikan, supaya kita mengerti, saya sengaja membacakan begitu banyak ayat, supaya kita sadar dan mengerti bahwa kalau kita mencoba hidup di dalam hukum Taurat, saudara, itu ngeri banget, saudara. Kenapa? Karena kalau Anda tidak sanggup melakukan satu saja hukum Taurat, maka kutuk-kutuk yang tadi saya bacakan menghampiri hidup Anda. Bahkan di Ulangan 28 ayat ke-26 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kamu mati, mayatmu menjadi makanan burung-burung dan binatang buas, dan tidak ada yang mengusir binatang itu. Artinya pada waktu kita sudah hancur habis total sampai kita meninggal, mayat kita saja saudara tidak bisa dimakankan, dikuburkan dengan layak. Kenapa? Mayat kita akan dimakan saudara dengan binatang buas dan makanan burung-burung. Dan orang yang melihatnya itu tidak menghalau, tidak mengusir burung-burung dan binatang-binatang yang sedang melahap tubuh atau mayat dari orang yang tidak mentaati. Saudara, betapa mengerikan hukuman itu, saudara. Ya, betapa mengerikan, saudara. Maka untuk itulah, saudara, kita perlu mengerti dan menerima akan kasih karunia Tuhan. Karena kalau Anda tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, maka Anda hidup di dalam hukum Taurat. Dan kembali saudara, itu hukum Taurat, saudara, sangat berat bagi mereka yang tidak mau melakukan dan mentaatinya. Di Ulangan 29 ayat 24 sampai 25 orang tanya, saudara, kenapa kok seperti itu ya, orang itu habis-habisan luar biasa itu, dia mengalami penderitaan yang gak ada habis-habisnya, saudara. Kok bisa begitu ya? Dikatakan Ulangan 28 ayat 25b-nya, itu karena itu menjadi objek kengerian. Saudara, bagi orang yang tidak mentaati hukum Taurat, saudara, menjadi kengerian bagi orang-orang yang melihat hidup kita yang hancur dan total hancur. Kenapa? Karena kita adalah objek kengerian, karena kita tidak mau taati perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan kerjakan pada waktu Israel tidak memegang perjanjian. Dan saudara, itulah yang terjadi, saudara, ya. Kenapa? Karena memang saudara, mereka mengandalkan kekuatan mereka dan tidak bersandar kepada kemurahan Tuhan. Saudara, itulah yang akan juga terjadi bagi kita. Karena kita juga tidak layak dikasihani, tidak layak dicintai, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, dengan kasih karunia yang Tuhan telah beritakan lewat Kristus Yesus, di mana kita seburuk apapun, saudara, ya keadaan kita, sejatuh apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi. Itulah yang namanya Injil kasih karunia. Amin, saudara.
Bukan berarti penghukuman tidak ada atas hidup kita, saudara. Tetapi perhatikan, penghukuman, saudara, tidak lagi ke atas hidup kita. Karena penghukuman sudah ditimpakan ke atas tubuh Yesus Kristus. Penghukuman telah diambil dari hidup kita. Dan saudara, itu ditimpakan kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga surah Yesaya yang ke-53 ayat yang ke-4 dikatakan, ya, bahwa Tuhan begitu hancur, saudara, sehingga orang pikir ya Yesus itu kena tulah. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Saudara, untuk kita, Yesus sampai menderita begitu rupa penyakit kita, saudara, yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul, saudara. Ya, sehingga orang melihat Yesus yang begitu buruk rupa penderitaan, yang begitu hebat, dipikir kena tulah. Tetapi sebetulnya itu karena Yesus menanggung buat kita, Anda dan saya, saudara, agar kita tidak lagi perlu menanggung hukuman dari Bapa. Katakan amin, saudara. Ya, dan saudara, ya, lihat Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan Yesus jadi terkutuk, saudara, karena kita. Saudara, ya, bukan berarti Tuhan mengizinkan, saudara, dosa dan kompromi dengan dosa. Tuhan tahu banget, saudara, bahwa dosa itu sangat mengerikan dan upah dosa itu adalah maut. Untuk itulah, karena Tuhan tahu dosa itu mengerikan dan kita, saudara, yang akan menerima hukuman dari dosa itu, saudara, begitu mengerikan. Dan karena cintanya, kasihnya kepada Anda dan saya, Bapa kita tidak pernah mengizinkan, tidak pernah rela bahwa kita anak-anaknya menerima hukuman itu. Maka digantikannya, saudara, kita, saudara, ya, diganti, saudara, ditimpakan kepada anaknya yang dikasihi satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Menanggung kutukan itu buat kita, agar kita yang terkutuk boleh menjadi terberkati. Amin, saudara. Saudara, ya, dan saudara lihat pada zaman orang-orang Israel yang hidup dalam hukum Taurat, bahwa mereka akan dikejar, kutuk sampai di ladang, di kota, di negeri manapun mereka coba tinggal dan kabur. Ya, semua hasil ternak mereka, semua, saudara, apa yang mereka miliki musnah. Bahkan diri mereka, pikiran mereka pun dibuat habis, menjadi gila. Maka pada waktu kita menerima Kristus Yesus yang sudah menanggung kutuk tadi, yang ada, saudara, adalah Yesus yang terberkati, maka kita menerima berkat yang dari Yesus. Seharusnya kutuk yang kita terima, tapi kutuk yang kita terima setelah itu menjadi kutuk bagi Yesus. Seharusnya Yesus yang diberkati, tetapi karena cintanya maka kita menerima berkat yang Tuhan punya. Amin. Dan saudara lihat, kalau zaman dulu bangsa Israel dihukum, dikejar sampai 7 kali lipat, maka kita pun dalam berkat Tuhan, berkat-berkat itu akan mengejar kita juga sampai 7 kali. Seperti berkat yang dari Abraham. Abraham menerima 7 berkat, saudara. Apa saja? Dikatakan, saudara, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, saudara, itu bahwa Abraham mendapat berkat menjadi bangsa yang besar. Yang kedua akan diberkati. Yang ketiga namanya menjadi masyhur. Yang keempat bahwa Abraham menjadi berkat, saudara. Yang kelima, barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Yang keenam, barang siapa yang mengutuk Abraham menjadi terkutuk. Yang ketujuh, semua kaum akan mendapatkan berkat. Saudara, 7 kali lipat Abraham mendapatkan berkat dari Tuhan.
Dan berkat itulah yang dimiliki oleh Anda dan saya yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena sekali lagi kutuk kita sudah ditanggung oleh Kristus Yesus. Dan kita cuma hanya mendapat berkat dan berkat. Amin. Katakan amin, saudara. Wah, Anda kalau memberi tepuk tangan untuk Yesus Kristus kita juga boleh, saudara. Kenapa? Karena itulah keberkatan yang luar biasa. Kita yang tidak layak, kita yang tidak mampu mentaati hukum-hukum Tuhan. Siapa Anda dan saya yang tidak pernah melakukan dosa, perbuatan dosa? Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berzina, mungkin kita sudah tidak menyembah patung-patung berhala. Tetapi pada waktu kita berdusta, maka apa yang kita buat tadi, saudara, semuanya gugur karena satu dosa. Saudara, di Yakobus dikatakan kita akan terlempar ke neraka karena satu dosa. Bukan dikatakan dosa-dosamu, bukan, saudara. Satu saja kesalahan kita, saudara, tidak mentaati, melakukan hukum Tuhan, maka semuanya, saudara, itu batal. Tetapi puji Tuhan, kita tidak perlu lagi menanggung kutuk karena Kristus Yesus menjadi terkutuk karena Anda dan saya. Haleluya. Sehingga berkat dan berkat dan berkat dan berkat dan berkat dan berkat yang datang menghampiri kita. Kita kalau tidak diberkati dari orang tua kita, kita akan diberkati dari orang teman-teman kita. Kalau teman-teman kita tidak memberkati kita, mungkin ada orang-orang kantor yang memberkati kita. Atau mungkin para pemimpin-pemimpin kita. Dari orang-orang lain, bahkan musuh-musuh kita bisa dibuat Tuhan untuk memberkati kita. Kita akan dikejar oleh berkat. Amin, saudara. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi berkatlah yang mengejar anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Amin, saudara. Sehingga, saudara, waktu kita menyadari itu, betapa kita bersyukur dan berterima kasih. Pada waktu dulu, saudara, saya pikir, saudara, saya mau dan melakukan, mentaati perintah Tuhan dengan kekuatan saya. Saya berkata saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan gila-gilaan. Saya habiskan waktu, tenaga, uang, saudara, hanya untuk melayani Tuhan. Karena pikiran saya waktu dulu, saudara, kalau saya melayani mati-matian, berkorban habis-habisan, maka Tuhan sangat sayang kepada saya. Beda sayangnya dengan orang-orang lain, saudara. Saya pikir saya menjadi spesial, tetapi ternyata saya salah, saudara. Tuhan menyayangi saya, mengasihi saya bukan karena perbuatan saya. Perbuatan baik saya yang sebagus apapun di hadapan Tuhan seperti kain cemar, katanya. Kain kotor, saudara tahu, itu dikatakan bahasa aslinya lap, saudara. Kain pel yang sudah kusam, yang sudah tidak bisa dipakai, yang tidak layak, saudara, karena itu kain cemar. Bahkan ada terjemahan lain, sebetulnya itu adalah seperti kain pembalut wanita. Pada waktu seorang wanita menstruasi, maka mereka memakai pembalut. Dan saudara, waktu kita mau coba buat baik kepada Tuhan, saudara, dengan pengertian kita boleh diselamatkan karena perbuatan baik kita, maka perbuatan baik kita itu seperti kain pembalut di mata Tuhan. Betapa, saudara, tidak layaknya kita. Saya menyadari akhirnya, saudara, dengan perbuatan saya tidak akan pernah sanggup menyenangkan hati Tuhan. Selalu ada saja salahnya, saudara, dan kurangnya. Waktu saya mengalami sebuah persoalan yang begitu menghimpit dan menekan, saudara, sehingga saya stres dan depresi. Saya coba berdoa, saudara, bertalu-talu. Saya, saudara, bangun lebih pagi dengan doa, bukan saja 1 jam, tapi berjam-jam dengan harapan Tuhan dengar doa saya yang saya naikkan bertalu-talu. Nggak cukup itu saya deklarasikan, setiap saat saya deklarasikan komat kamit seperti baca mantra, saudara.
Saya doa keliling, saya doa perang, saya makan perjamuan tubuh, saya lakukan apa saja yang menurut saya bisa menyogok saudara Tuhan untuk menjawab dan membebaskan saya. Tapi apa yang terjadi, Tuhan izinkan saudara saya begitu rupa. Sepertinya Tuhan jauh dari hidup saya. Tidak ada suara yang saya dengar, tidak ada jawaban yang saya terima. Yang ada saya semakin terpuruk dan semakin terintimidasi karena saya merasa saya tidak layak. Saya belum kudus, saya belum benar, maka Tuhan tidak menjawab saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya tahu bahwa keselamatan, bahwa Tuhan mengasihi saya bukan karena perbuatan saya, tapi semata-mata itu karena anugerah. Amin. Waktu saya saudara menyerah dalam anugerah Tuhan, saya mengenal Tuhan saya dengan lebih baik, bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan penuh cinta. Pada waktu saya berdosa, Dia sudah mengasihi saya dan menyelamatkan saya. Mengasihi saya tanpa syarat, tanpa perlu bertobat dulu, tanpa perlu harus melayani dulu, tanpa perlu mengorbankan diri dulu. Tidak, tetapi Tuhan saudara tanpa syarat menyelamatkan saya. Waktu saya berkata, saya terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka saudara Tuhan menerima saya sebagai anaknya dan keluarga kerajaannya. Amin saudara. Sehingga sekarang saudara, saya percaya saudara, kasih karunia-Nya yang tidak layak saya dapatkan, tapi sekarang saya dapatkan dan nikmati karena kebaikan-Nya semata-mata. Apakah setelah itu saya berbuat dosa saudara? Apakah setelah orang mengenal kasih karunia kemudian diizinkan berbuat dosa? Saudara, itu mustahil, saudara. Sebuah kebohongan, saudara. Bayangkan Tuhan mati, saudara, untuk dosa-dosa kita. Dia mati menderita, dicambuk, dilucuti pakaiannya, disalibkan, saudara. Dia ditombak, ditusuk, diludahi. Karena dosa-dosa kita. Masakan setelah dia selamatkan, dia sampai dia serahkan nyawanya, setelah itu dia biarkan dan izinkan kita buat dosa? Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Saya percaya bagi kita yang mengenal kasih karunia akan timbul dan tumbuh kasih yang sesungguhnya. Bukan lagi mengasihi Tuhan karena, bukan lagi mencintai Tuhan sebab, bukan lagi saudara melayani Tuhan saudara ya dengan, bukan. Tetapi kita percaya kita mengasihi Tuhan karena tahu Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dan itu akan mengalir cinta yang murni dari dalam diri kita saudara. Seperti seorang anak saudara yang dibesarkan oleh seorang ibu dan kemudian dia bisa bertumbuh, kerja saudara dan menghasilkan uang. Nah saudara, pada waktu dia gajian, dia membelikan makanan buat mamanya, makanan yang enak dan mahal. Dan kemudian dia berikan kepada mamanya, saudara, tapi bukan karena cinta, bukan karena rela, tetapi karena keterpaksaan saudara. Kenapa? Karena begitu banyak orang berkata, kamu harus tahu diri, kamu harus tahu balas budi, kamu harus menjadi anak yang berbakti, kamu harus bisa melayani orang tuamu dengan kekayaanmu dan sebagainya. Sehingga saudara dia melakukan itu karena disuruh dan disuruh dan disuruh. Dan saudara, sebagai orang tua saya percaya mama manapun pada waktu menerima makanan yang enak, mahal, tapi diberikan oleh anaknya yang mukanya cembetut, dengan muka yang marah, saudara, ya dengan mungkin sikap yang kasar, makanan yang enak itu terasa menjadi pahit dan racun di mulut mamanya, betul saudara. Tapi mamanya akan bersuka cita pada waktu anaknya membawakan mungkin cuma hanya sebungkus mie goreng saudara, tetapi diberikan dengan cinta, dengan perkataan, "Mak, makannya mak. Saya berterima kasih karena mama sudah membesarkan saya." Inilah ungkapan terima kasih saya.
Saya belum bisa memberi kepada mama, tapi saya percaya nanti saya akan bisa menyenangkan hati mama. Betul, saudara? Saya percaya orang tua, saudara, akan luluh hatinya dan menerima pemberian anaknya dengan sukacita. Kenapa? Karena anaknya memberi, melayani dia dengan kasih. Begitulah Bapa kita, saudara. Kita melayani Tuhan bukan karena keterpaksaan, apalagi dengan ancaman bahwa kita tidak lagi diberkati. Saudara, kita kalau saudara tidak melayani, tidak mentaati, Tuhan akan kena kutuk dan sebagainya. Bukan. Tetapi saudara, saya menginginkan waktu kita melayani Tuhan bukan lagi dengan ketakutan dan ancaman, tapi dengan sebuah kesadaran betapa Dia Bapa yang penuh kasih. Amin, saudara. Dan percayalah kepada saya, karena saya sudah coba itu dalam hidup saya, bahwa tidak akan pernah ada seorang pun yang sanggup mentaati, melakukan perintah Tuhan tanpa salah sedikit pun. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa. Dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, tidak akan mungkin kita bisa melayani Tuhan. Semua only by grace. Amin. Semata-mata karena kasih-Nya. Saya berdoa bagi Anda yang menemukan saudara, yang mungkin saudara dalam hidupmu ya kebuntuan, tidak ada jalan, engkau rasanya mengalami saudara kerugian dan penderitaan, sepertinya ada tulah, sepertinya ada kutuk dalam hidupmu. Jangan pernah engkau berkata itu Tuhan yang sedang menghukummu. Karena dengar, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari hukum dosa. Dan tidak ada lagi kutuk karena Tuhan tidak lagi marah kepada Anda dan saya. Yang ada adalah berkat dan blessing. Amin, saudara. Dan biarlah kalau Tuhan izinkan kita mengalami saudara mungkin masa-masa kegelapan dalam hidup kita, percayalah itu diizinkan Tuhan agar kita lebih mengenal Dia lebih lagi, agar kita saudara bisa mendapat pewahyuan betapa Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan penuh cinta, dan bukan karena usaha atau pekerjaan kita dengan kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah. Amin. Saya berdoa bagi Anda semua, biarlah semuanya boleh menemukan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih karunia menyertai Anda hari ini, besok, bahkan selama-lamanya, karena Yesus mengasihi kita. Amin, saudara. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua. Haleluya. Amin. 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 Amin.